minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanalladzi bi ni'matika tatimmus shalihat wa bi dzikri habibi wa tanazzalu rahmatul barakat. Wassalatu wassalam ala asrofil kainat wa sayyidis sadat nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi qadar. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika la rabbil alamin was samawati wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa ajib ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafi'ina wa qudwatuna wa imamuna wa qurrati a'yunina maulana Muhammad qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil ma'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Membahas tentang amal dan kesucian. Amal itu bentuk satu perbuatan. Kesucian adalah sifat Allah. Dan nama Allah Al-Qudus. Maka tidak akan sampailah sesuatu ibadah ini atau yang disebut amal itu tanpa kesucian. Sebab modal pertama menghadap Allah ini adalah mengandalkan kesucian. Yang tentu diawali kesucian-kesucian ini adalah sifat pembersih, yaitu dalam bentuk bahasa semua awal di majelis atau di pesantren dia harus belajar kitab Tazkiyatun Nufus. Tazkiyatun Nufus ini artinya bentuk membersihkan jiwa, membersihkan diri, sampai menginjak kepada tazkiyah qulub. Karena ini modal berangkat seseorang itu menuju hal yang maha suci. Sesuatu yang bentuk amal yang bercampur dengan segala macam aspek kehidupan yang kotoran-kotoran banyak, itu akan terhalang. Banyaknya amal apapun yang dilakukan dalam bentuk ibadah tidak akan sampai di pertengahan. Maka dikuatkan Tazkiyatun Nufus ini betul-betul memelihara sifat bersih lahiriah. Hati lahiriah ini perbuatan yang tanpa secara lahir, yang secara dohir. Maka ini yang disebut adalah kesucian. Secara syariat, kesucian itu adalah bentuk wudu. Kalau mau orang ibadah. Tapi yang sebenarnya kesucian itu bukan di tempat di air itu, tapi di niat itu. Niat itulah membentuk kesucian. Maka bedalah antara bersih dan suci. Untuk mencapai amal yang suci dengan kesuciannya, harapannya untuk mengenal yang maha suci. Karena yang diperoleh ini adalah standar, ya, standar kesucian ini. Wa tuslih yang qulub. Harus mengetahui apa yang menjadi kekurangan di hati.
harus mengetahui penyakit-penyakit hati, harus mengetahui hinanya orang yang selalu menuruti nafsu dan syahwat. Ini penyakit. Dia harus mengetahui betul kondisi apa yang dimiliki hati. Ini kotor. Kalau ini tidak ada kekuatan-kekuatan untuk membersihkan dengan tasfiyah nufus atau tasfiyah qulub, ini salah. Jadi tidak mudah untuk menghadap. Secara fisik mungkin menghadap, tetapi secara batin dia adalah tercela. Maka semua harapannya yang di hadapan Tuhannya ini tidak sahnya, walaupun sampai putus tulang punggungnya karena banyak sujud dan rukuknya. Ini orang yang cara memperhatikan, menguatkan amal, tetapi tidak mengetahui penyakit amal. Mengetahui ibadah, tapi tidak mengetahui penyakit ibadah. Dan sifatnya itu komponen yang harus dipenuhi dari apa saja yang menjadi kelemahan dan kekurangan ini yang harus wajib diketahui, bukan biasa. Selama itu belum mengetahui apa saja yang menjadi kekurangan pada diri dan dia terus menggunakan amal seakan amal yang membumbung tinggi, tetapi itu akan sia-sia. Yaitu disebutkan bertambahnya amal, betapa besarnya amal, tetapi amal mereka dihamburkan seperti debu dan terbakar. Tingginya amal itu seperti hanya tingginya awan, yang kelihatan awan tapi sebentar saja dihembus oleh angin, lenyap, tidak ada sisa, tidak ada bekas. Karena dia tidak tahu komponen yang harus dijaga ini adalah kesucian. Kamu menyebut Allah. Kalau sudah kamu berani menyebut Allah, maka itu terhimpun dari segala namanya. Segala nama itu ada kandungan-kandungan 99. Sedangkan nama Allah itu ada 5.000. Yang diketahui oleh wali-wali Allah itu sendiri. Untuk orang awam yang umum 99. Sedangkan 99 saja itu sudah tidak bisa mengoperasikan dan tidak bisa mengamalkan. Kalau membaca mungkin semua orang bisa, tapi pada hakikatnya kesucian adalah meninggikan dan mengutamakan nama Allah sebagai bentuk iman, mendahulukan kedudukannya, meninggikan kedudukannya, mengagungkan kedudukannya, merasakan kemuliaannya dan kebesaran keagungannya, sehingga terbawalah dari sifat-sifat Allah yang namanya Al-Qudus. Maka ibadah itu dia berpijak pada nama-nama Allah. Setiap langkah itu adalah nama Allah. Jadi kalau sesuatu yang terjadi pada manusia ini yang dilakukan yang tidak ada nama Allah di dalamnya perbuatan itu, maka dia tidak keluar dari garis ketentuan syariah.
tafsir Ibnu Katsir. Jadi menyebutkan kalimat karim, ya karim, itu sifat kedermawanan. Ternyata sebaliknya kedermawanan ini tidak dimiliki oleh seseorang ini. Berarti dia keluar rel dari kedermawanan itu. Malah menurut tafsir. Kemudian lagi kalau kita ngambilkan ilmu tafsir lagi, ad-dunya ila laibun wa lahun, atau ad-dunya makal guru dalam Ibnu Katsir tafsirnya. Jadi sangat tercelah orang-orang yang sudah diberi pengetahuan tentang dunia bahwa sifat dunia ini adalah perhiasan semata, guru, laibun wa lahun, tipu dayanya. Tetapi manusia terjerumus menginginkan tipu daya, kemudian menginginkan perhiasan itu yang sifatnya sementara, maka tidak dibenarkan dalam tafsir. Ini termasuk orang yang beramal yang melanggar amal. Jadi orang yang beramal melanggar amal itu disebabkan amal yang tidak ada memiliki kesucian. Dan kesucian itu adalah mutlak milik Allah, yang tidak diberikan kepada siapapun sifat-sifat itu sebelum memiliki kesucian. Akhirnya manusia condong kepada salah satu perbuatan itu menguatkan ego mereka, menguatkan emosional mereka, menguatkan rasional mereka, tanpa ada sifat-sifat spiritual atau kerohanian yang kuat, yang sifatnya gaib. Artinya gaib di sini betul-betul belum meyakini apa yang telah tertulis dalam kitab. Jadi akhirnya mereka beramal keluar dari koridor amal. Amal mereka selalu kuat untuk dirinya. Nya ini harusnya nya itu siapa? Dirinya nyanya Allah. Bukan dirinya yang dimaksudnya dia. Dia hanya Allah. Karena kuatnya dominan manusia kepada dirinya, sehingga amal itu menjadi objek yang tidak bisa keluar dari hawa nafsunya. Kemudian dinetralkan dengan akalnya, maka muncul sifatnya positif. Positif yang dimaksudkan berlagak seperti orang dermawan, berlagak sebagai seorang pemurah, berlagak sebagai seorang yang memberi. Padahal sifat itu tidak akan dimiliki oleh seseorang itu yang tanpa memiliki kesucian. Karena sifat kesucian itu semua apa yang didapatkan itu dia betul-betul merasakan bagaimana seseorang yang suci, dia akan tahu siapa yang maha suci. Bagaimana orang yang kotor juga akan mengetahui siapa yang maha suci. Maka hukum amal yang belum suci ini dalam tingkatan-tingkatan amal orang yang awam yang rendah. Awam yang merendah ini adalah tidak mengandalkan kesucian. Justru amal mereka di dalam kotoran ini
hanya untuk mensucikan. Secara syariat itu namanya zakat, hanya membersihkan harta. Jadi zakat itu hanya sifatnya membersihkan harta, bukan membersihkan jiwa, bukan membersihkan hati, bukan membersihkan amal, bukan membersihkan ibadah. Az-zakiyah, az-zakat itu hanya membersihkan harta dari yang kotor. Kalau Al-Haris Muhasibi mengatakan tentang hal bagaimana amal yang disertai kesucian, apa yang dimaksud suci? Nah, suci ini kan sudah jelas nama Allah Al-Qudus. Dan hanya dimiliki oleh orang-orang ya, yang betul-betul menghilangkan sifat-sifat. Yang pertama adalah sifat keinsanan. Sifat keinsanan. Kemudian menghilangkan dari sifat-sifat yang buruk dalam hati. Dan menghilangkan sifat-sifat apa yang menjadi kotor. Pikiran bisa kotor, hati kotor, perbuatan kotor, rezekinya pun kotor, amal pun kotor. Karena kekotoran-kekotoran ini tidak akan sampai bisa menerbitkan sesuatu bentuk cahaya. Karena sifat Allah, Allahun Nur. Yang bisa ditembus dan bisa masuk ke wilayah itu apabila sifat-sifat dari hawa nafsu itu ya, yang diperumpamakan sifat itu seperti binatang ternak, sifat binatang yang hidup cuma makan, minum, kawin, tidur, itu sifat binatang ternak. Kemudian sifat rakus dan tamak itu sifat binatang buas, dan lebih jelek lagi daripada anjing yang menyulurkan lidah. Dan ini harus diketahui, dan itu tidak ada dalam sifat kesucian. Dan itu disebut amal. Akhirnya metode itu dalam surat Kahfi diambil satu contoh. Dan contoh itu sangat jelas perumpamaan bagi orang yang punya akal dan bisa berpikir, hanya bisa berpikir, tapi tidak pernah suci. Maka jadilah sesuatu manusia itu dalam pengabdian. Siapa pengabdian? Diperumpamakan manusia itu mempunyai sifat anjing. Lah anjing di sini disebut kitsmir yang ada di Jordania. Tapi ketaatannya kepada Ashabul Kahfi dan menunggu di mulut gua, tentu kita akan bertanya, anjing itu semuanya, apa yang di dalam tubuhnya, sampai air liurnya, semua kulitnya, itu semua najis. Artinya manusia ini sudah perbuatannya seperti anjing. Kegilaannya kepada dunia, perbuatannya sudah nggak punya malu. Perbuatannya, kelakuannya tidak ada kesucian sama sekali. Satu saja harapan. Harapannya cuma satu.
Dia hanya menguatkan, bukan kesucian yang menghadap pada Tuhan. Sudah jelas kalau anjing menghadap Tuhannya, sudah diputuskan takdir azali bahwa anjing nggak bisa masuk surga. Tapi ada media, yang mana media itu menguatkan dalil itu sehingga anjing ini bisa diakui masuk surga padahal najis. Karena sudah tidak mungkin dari mulai lahir sampai dia wujud bentuknya anjing. Semua hal tidak ada bagus. Di sini sifat jeleknya juga ada, sifat serakahnya juga ada, ya. Sifat ragusnya juga ada, tidak hilang. Namanya anjing. Ini kalau kita punya perbandingan, maka Allah dengan kemurahan itu, dan anjing ini diberikan petunjuk sebagai perumpamaan, agar manusia itu seburuk apapun jangan putus asa, merapat. Dengan satu kode etik, hanya nempel sama orang soleh, itu modal joroknya, modal kejapnya, modal brengseknya, modal najisnya, modal haramnya, dia tidak memikirkan apa ini. Modal yang dikeluarkan sudah jelas dunia tidak bisa masuk surga. Aku hanya mengabdi. Aku menyerahkan urusanku kepada Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu bukan nabi, seorang pemuda yang soleh, dan betul-betul dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu tidak akan bisa sampai masuk surga. Dia tahu diri, betul-betul tahu diri, dan dia tidak memiliki kebanggaan sama sekali. Bagaimana anjing mau bangga? Wong semuanya najis. Hanya modal kecintaannya, pengabdiannya, ketaatannya dengan wasilah. Itu saja modalnya. Sholat juga enggak. Ada anjing sholat. Apakah ada anjing itu juga tahu dia makan makanan yang baik atau jelek, atau punya orang nggak tahu. Tapi satu, Allah memberikan satu petunjuk, Allah memberikan satu kemurahan, yang mana kemurahan itu? Dengan cara merapat, mendekat terus, dan tidak mengandalkan apa-apa yang dimiliki, tidak mengandalkan apa saja yang diamalkan. Jelas gak ada. Anjing beramal ditolak, namanya anjing. Mau bicara juga gonggong, mau ngikut juga najis. Apa yang diharapkan? Maka mendekat itulah taqarruban ilallah, dengan cara mendekat orang soleh. Ini yang dilihat oleh Allah, bukan amalannya. Jadi tidak menggunakan amalnya, juga tidak mengandalkan kesuciannya, sama sekali. Sampai betul-betul pada akhir hayatnya mati di mulut buaya. Dan sampai sekarang diabadikan. Modalnya cuma satu, sayang itu. Bukan mengandalkan amal sedekahnya, amal jariahnya, atau amal ibadahnya, atau amal wiridnya.
Nah, lebih baik mana kamu dengan kecil? Kalau mengandalkan mau suci, nggak suci-suci, balik-balik tergelincir terus. Mau suci tergelincir, ini tergelincir. Apaan? Mau ibadah, gugur. Mau amal, gugur. Seminggu baik, 2 hari jebol. Entah apa. Nah, berpegang itulah tidak mengandalkan amalnya, tidak mengandalkan kesucian. Pengertian. Dari sinilah Allah mengangkat derajat anjing ini, satu-satunya anjing yang bisa masuk surga. Berkat keyakinannya bahwa Allah itu mencintai orang soleh, dia cinta sama orang soleh, pasti orang soleh akan menyintainya, dan menyintai orang soleh berarti dicintai Allah. Sudah selesai. Kalau sudah dicintai, Allah gak lihat najis, Allah gak lihat ibadah. Betul-betul menyerahkan jiwanya itu kepada orang soleh, karena dia tahu. Nah, yang sangat menakjubkan di sini Allah memberikan perumpamaan yang aneh aja. Seharusnya anjing itu bisa langsung ke Allah, tapi kenapa kalau andai kata anjing itu langsung menghadap Allah, dia tidak tahu caranya. Bagaimana cara ibadah, bagaimana cara minta ampun, bagaimana cara sujud, tidak tahu. Dan anjing ini betul-betul mengetahui bahwa dia itu tidak tahu. Bukan sok tahu, tidak tahu betul. Dan dia tahu kondisinya ini betul-betul najis, tahu betul, nggak pantas. Sedangkan Allah Maha Suci, dia Maha kotor, yang najis. Bagaimana pantas ngadep Allah? Kalau Anda kata dia langsung kepada Allah, kenapa tidak diterima? Tetapi melewati wasilah perantara, dia mencintai orang soleh, mendekat orang soleh, kenapa bisa masuk surga? Harusnya kan langsung Allah dia, atau bertapa di hutan atau di gunung. Tapi kenapa dia harus merapat kepada orang soleh? Di sini keutamanya orang-orang yang betul-betul dicintai Allah sampai bisa memberikan syafaat. Jadi orang soleh itu yang betul-betul dicintai Allah bisa menolong. Nah, yang paling gila ini kan, yang ditolong anjing. Apalagi kalian-kalian, misalkan orang yang sudah sholat 5 waktu, sudah beramal, sudah zikir, tapi putus asa. Yang dunianya nggak bisa ketinggalan, rakusnya nggak bisa ketinggalan, cintanya nggak bisa ketinggalan. Asal betul merapat, betul-betul membutuhkan pertolongan. Kalau ini sendirian saja minta pertolongan pada Allah tanpa wasilah ini, kira-kira diberi pertolongan. Sampai begitulah kisah Ashabul Kahfi yang ditidurkan sama Allah 309 kali. Dan sampai sekarang bangkainya, tulangnya pun diabadikan sama Allah Ta'ala. Itu satu-satunya modal yang akhir zaman ini tidak ada obat yang paling kuat kecuali dalam hadis Nabi SAW, man ahab almaru man ahab. Kamu akan dicintai, kamu akan dikumpulkan sama yang kamu cintai. Yang mana? Yang kamu cintai orang yang cintai Allah, orang yang cintai Rasulullah. Kalau kamu cintai yang dicintai Allah dan Rasulullah, ya pasti kamu ikut dicintai. Bukan lagi
Ashabul Kahfi ini bukan nabi, itu pemuda ini bukan nabi. Jadi jangan mengandalkan logika kita, mengandalkan amal kita, sekali lagi bisa melampaui batas. Karena itu sifat yang agar kamu tidak mengakui kelemahan. Kalau ini sudah melampaui batas, tidak mengakui kelemahan dan kekurangan, maka Allah akan menjauhkan. Allah menolak. Dan tidak masuk di dalam kategori orang yang mengabdi, karena dia melampaui batas. Jadi betul-betul yang namanya anjing itu pasang badannya, pasang jiwanya, pasang nyawanya, pasang hidupnya kepada Ashabul Kahfi sampai mati di mulut gua. Jadi bukan mengandalkan salah satu segmen atau amal-amal yang dimiliki oleh kita. Kalau kamu menguatkan logikamu, menguatkan nafsumu, menguatkan egomu, kamu keluar dari garis ketentuan dan lebih buruk lagi daripada anjing. Ini masalahnya. Itulah golongan orang-orang yang melampaui batas. Tapi kalau dia tundukkan keinginan semuanya, dia tundukkan semua keinginannya, bahkan dia berhari-hari, bertahun-tahun, padahal Ashabul Kahfi dalam keadaan tidur. Sampai mati duluan anjingnya. Nah, inilah perumpamaan Al-Quran tadi sebagai ibarat agar manusia tadi janganlah kamu putus asa dan janganlah kalian melampaui batas. Dan lebih buruk lagi kamu daripada kecil, lebih buruk lagi kamu dari anjing. Ternyata kamu lari tetap memelihara keinginanmu yang kuat itu, egomu, kemudian menuruti apa yang namanya iblis itu seruannya, sehingga kamu yang harusnya jadi kecil berubah anjing jadi-jadian. Nah, ini tertolak amal semua. Maka salah satu anjing yang bisa masuk surga apabila dia pasang badannya, ya, pasang badannya, pasang instingnya, pasang menahan kemauannya. Ya, coba bayangin, di mulut gua itu berhari-hari, bahkan menahan laparnya, menahan ya, kesenangannya, menahan ini semuanya. Dia tahu soalnya pasti masuk neraka atau nggak bisa masuk surga. Dengan kecintaannya itulah yang mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Nah, kalau tahapan kita belajar, ya kita harus beramal dengan berusaha ya, mencuci dari segala kotoran-kotoran itu sedikit demi sedikit. Tidak bisa langsung spontanitas bersih, tetapi dengan catatan kita harus menambah volume-volume kebaikan itu untuk mensisakan sisa-sisa yang lupa. Kalau tidak ada usaha seperti itu dan dibiarkan, maka dia akan menambah keburukan itu. Jangankan menuju suci, akhirnya tampak sekali orang-orang yang di dalam kekotoran-kekotoran itu sangat sulit untuk ibadah, sangat berat. Beramal itu berat. Yang bikin berat itu hawa nafsunya, dan hawa nafsunya disertai
dengan sifat-sifat buruk yang di dalam dirinya. Lahiriahnya tampak bersih, tapi di dalamnya membuat kemurkaan Allah, sehingga Allah sangat membenci seseorang ini dan tidak memanggilnya. Setiap mau beramal baik, dia terhalang dari keburukannya. Setiap menuju hal-hal yang sifatnya menambah, dia terhalang oleh hawa nafsunya. Semua menghalangi, tidak ada momen sama sekali, andai kata ada karena punya mau. Akhirnya mengambil pilihan-pilihan yang tidak lain, bukan dari Tuhannya. Sebenarnya itu pilihan-pilihan yang bukan sifatnya amal yang disucikan, tapi amal yang dalam kekeruhan. Bukan amal yang berdasarkan petunjuk, dalam kekeruhan. Jadi kamu ngambil pilihan-pilihan yang menurut Tuhan itu kamu tahu. Yang tidak pernah berpikir bahwa amal itu, kebaikan itu tidak pernah ada selama tidak ada unsur kesucian. Dan setiap kesucian dia akan berpijak kepada Asmaul Husna. Dan sifat itu sangat condong, dan sifat itu sangat dominan. Karena orang yang beriman tadi tidak akan keluar dari nama Allah. Kalau ini tidak dimiliki, maka sebenarnya 99 ini sudah terkunci. Jadi amal yang kamu lakukan adalah amal sifat daripada tendensi dan motivasi, bukan Allah. Karena tidak ada kesucian. Apapun yang kamu lakukan, jalan apapun yang tidak ada nama Allah itu, maka semuanya ini di dalam pertimbangan, belum dalam keputusan. Diterima atau tidak diterima, wallahu a'lam. Tapi kamu sendiri pasti merasakan. Ketika sudah melaksanakan, makin kuat amalmu, makin kuat amalmu, makin kuat amalmu, ternyata kamu lupa bilangan-bilangan. Apa yang dimaksudkan bilangan-bilangan? Pasti kamu hanya menilai pahala 1 jadi 10, jadi 70, tadi 700, bahkan 900.000, 90.000. Inilah orang yang mempunyai indikasi atau tendensi yang belum mengetahui bahwa Allah juga punya bilangan. Sesuatu bilangan itu yang sangat dirahasiakan adalah 0. Ketika sudah amal mencapai 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, ya inilah amal tanpa kesucian, maka dikalikan 0. Kalau sudah dikalikan 0, maka terasalah gersang, hampa, kecewa, sakit hati. Karena tidak didapatkan dari sesuatu apa yang diberikan, apa yang dibelanjakan, apa yang ditukar, tidak pernah terwujud. Itulah yang dinamakan belum ikhlas. Jadi amal yang disertai kesucian tadi disebabkan semata-mata
antara suci menemui maha suci, maka pertemuan itu adalah pertemuan yang sangat menggembirakan di antara Allah dan makhluk hamba. Kalau yang kotor, kalau yang gersang, kalau orang yang najis, kalau orang yang ini, bagaimana merasakan kemesraan dengan sesuatu yang dicintai? Maka terhambatlah semua aspek-aspek yang menuju Tuhannya karena tidak ada kesucian. Jalan terakhir, maka jadilah anjing kecil. Itu yang satu tujuannya masuk surga. Udah nggak ada jalan lain, dengan amal apapun tidak akan membentuk, karena banyak sekali pasal-pasal yang melanggar dan berlapis sifatnya kepada Allah, pasti kena hukuman. Maka terhindar dari hisab daripada hukuman tadi dengan cara bertawakalnya anjing ini kepada Allah dengan lewat Ashabul Kahfi. Ya, mudah-mudahan ini sebagai bentuk modal untuk perbandingan kita ibadah itu agar tidak kecil hati, tidak merasa putus asa, tidak merasa terbuang, tidak merasa rendah, karena ada yang lebih rendah, lebih hina, anjing. Tapi yang bahaya, kalau tidak menerima hal itu, maka Allah jadikan dia lebih jahat dari anjing, lebih buruk dari anjing. Tentu dari anjing yang sekian banyak, hanya satu anjing Kashmir yang diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Rahmatul khossah, karena rahmat itu sifatnya khusus. Dari 1000 anjing, 1 juta anjing, kenapa hanya Kashmir? Ternyata itu diperumpamakan hanya sifat manusia, perbuatannya, pekerjaannya, kelakuannya, ucapannya, tingkahnya, semua tubuhnya isinya najis, tapi masih bisa masuk surga karena dapat rahmatul khossah, rahmat khusus dari Allah Ta'ala. Ini jalan terakhir yang tidak bisa dengan istighfar yang banyak, dengan selawat yang banyak, dengan baca Quran yang banyak. Ya tentu kalau kita berpikir, mana bisa anjing baca istighfar, mana bisa anjing baca sholawat, mana bisa anjing itu bertobat. Hanya mengandalkan kekuatan rahmat, maka disitulah selamatlah anjing kecil ini sehingga mendapatkan sesuatu kemuliaan dari Allah. Dua anjing. Yang satu anjing lagi yang menguji Nabi Sulaiman. Yang mana di Nabi Sulaiman ini? Wong semua lantainya dari emas, akhirnya menjeburkan ke kotoran yang buruk, diisi dengan kotoran-kotoran, mendatangi rumah Nabi Sulaiman. Ini binatang najis. Begitu diketok, bukalah pintu Nabi Sulaiman. Kaget, terkejut Nabi Sulaiman. Kenapa rumah saya yang suci ini, rumahnya saja dianggap suci seperti masjid? Seseorang yang sudah merasa dirinya suci, bukan merasa suci, pura-pura suci, tidak. Betul-betul merasakan kesucian dari Tuhan, itu mengetahui betul akan tampak bercak-bercak yang najis atau tidak.
bercak-bercak yang haram atau tidak, itu ditunjuk. Kalau Allah sudah titipkan sifat kesucian itu dalam amal, maka kelihatan betul si anjing ini betul-betul nggak bisa masuk neraka. Mengetok pintu rumah, dibuka, kaget, kenapa rumah saya kok diinjek oleh binatang yang najis, kotor lagi, harus membersihkan lagi dengan pasir. Najisnya anjing nggak bisa dibersihkan dengan air, dibersihkan dengan pasir. Dia harus cari pasir. Marah Nabi Sulaiman. Kenapa? Sayangnya bertanya, tidak bisa. Kamu pada najis, kamu ahli neraka. Aku ingatkan, kalau kamu 2 kali lagi, jangan lagi nginjak rumah. Ujian orang-orang yang berilmu, ujian orang-orang yang berharta, ujian orang-orang yang kaya. Tapi itu diizinkan oleh Allah. Ngetok lagi kedua kali, lebih lagi. Kotoran yang lebih busuk lagi. Tahunya amis lagi, pedok lagi, ngamuk merah. Kamu menggoda saya dan menjebak saya. Pasti kamu ini di dalamnya ada iblis. Tentunya saja kamu anjing, tapi iblis kamu di dalamnya. Mencoba supaya saya marah. Saya marah betul, bukan marah sama kamu, marah sama iblis. Intinya tetap. Ini 2 kali, terakhir 3 kali. Kalau kamu sampai 3 kali datang lagi, aku tidak segan-segan akan menggal kepalamu. Maka anjing yang ketiga kalinya lebih lagi, barangnya busuk lagi, dia mengotori lagi, lebih rata itu. Itu jadinya diratain, harusnya tambah kemana-mana. Diketok lagi pintunya. Nah, akhirnya dibuka, langsung dihunus pegang, pegang langsung. Aku tidak akan mengingkari seorang murid Nabi akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kami sembelih, kami bunuh, kamu saja, karena kami akan melaksanakan. Sedektu dengan Nabi, apa yang diucapkan benar, langsung berarti silakan kamu bunuh aku, karena aku sudah siap memang untuk dibunuh kamu. Tapi sebelumnya aku punya syarat, punya wasiat. Setiap orang mau dibunuh itu biasanya wasiat dulu, entah pada keluarganya atau siapa. Saya cuma bertanya, baru itu silahkan kau penggal kepala. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang menjadikan makhluk, menjadikan nabi, menjadikan manusia, menjadikan anjing seperti aku? Allah. Siapa yang menjamin rezekinya, yang memiskinkan, yang mengayakan? Allah. Dan siapa yang sanggup mengambil roh makhluknya dengan segala ketentuannya? Allah. Kalau begitu, kamu menduli Allah. Umurku belum sampai mati, tapi di tangan, berarti kamu melebihi Allah. Bisa. Kesalahanmu ya Nabi Sulaiman. Yang kedua, kau tidak tahu, aku datang kepada, bukan aku ingin meminta sedekah, atau ingin harta, atau ingin makananmu, atau ingin susu, aku minta tidak. Aku sangat bangga kepadamu. Begitu mulianya Allah Ta'ala mengagungkan kamu dengan ilmu yang demikian dasarnya, dan kamu tidak terpengaruh sama sekali dengan dunia itu.
Padahal kekayaanmu melebihi dari kekayaan dari bapakmu sendiri, Nabi Daud alaihissalam. Padahal bapaknya Nabi Daud itu raja juga. Dan dia menjadi raja, melebihi dari raja Nabi Daud karena ilmunya. Dan sampai penduduk langit, jin, iblis, setan semuanya tunduk kepadanya. Aku datang ke sini, aku hanya ta'zim, menghormati. Kedua kali aku betul-betul berharap dengan mencintaimu aku bisa masuk surga. Karena aku tidak mungkin bisa masuk surga kalau tidak dibawa masuk surga. Itu tujuanku datang ke sini bukan untuk minta yang lain-lain, tidak. Atau kepelihara kami, tidak. Aku sangat mengagumi karena ilmumu yang begitu tingginya Allah mengangkat engkau. Sehingga aku ingin di belakangmu untuk masuk surga. Ketika itu sudah demikian, mengatakan gitu, terlepas pedangnya. Malunya Nabi Sulaiman kepada anjing. Maka anjing itulah yang kedua itu, wallahu alam, apakah kismet dengan Nabi Sulaiman itu yang bisa dua yang masuk surga. Dan aku diperintahkan Allah datang kepadamu untuk menguji apakah kamu memandang aku makhluk yang paling najis atau aku makhluk yang paling celaka. Dan aku datang ini atas perintah kehendak Allah. Maka tolonglah selamatkanlah aku kelak yang mana anjing tidak bisa masuk surga. Demikianlah aku berharap kepadamu yang tidak mungkin aku tahu caranya berharap dengan Tuhanku. Ini modal apa? Modal amal atau modal kesucian? Tidak. Sama sekali tidak mengandalkan amal. Sama sekali tidak memiliki kesucian. Tetapi dia meyakini bahwa seseorang itu akan berkumpul kepada seseorang yang betul-betul dalam pengabdian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.